Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min halaq, allazi alamal bil kalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pada subuh berkah ini, atau kita sebut dengan Rabu berkah, kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan mendapat ridho dari Allah dan diberikan ganjaran pahala yang melimpah kepada kita. Selanjutnya, salawat berserta salam mari pula kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dengan petunjuk tersebut kita dapat melaksanakan yang menjadi hak dan kita tinggalkan yang menjadi batil. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, penghormatan kami kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah beserta Perkopinda jajaran Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin selaku Rektor Yayan Takengon. Penghormatan kami kepada Bapak Kapolres beserta jajaran, kepada Bapak Kan Kemenak beserta jajaran, dan seluruh jemaah subuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bahwa dalam kehidupan ini kita hendaknya melaksanakan keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu artinya kita melaksanakan hal-hal yang tidak berat sebelah. Artinya kehidupan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan situ, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, bahwa carilah kehidupan akhiratmu, tetapi jangan kau lupakan kehidupan duniamu. Bahkan di dalam hadis wa'malu dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'malu akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Ini adalah keseimbangan, bahwa antara dunia dengan akhirat itu harus seimbang.
Silakan kita mencari kehidupan di dunia ini dengan sungguh-sungguh. Karena kehidupan dunia ini kalau tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Silakan cari kehidupan. Kadang orang bertanya, apakah orang muslim itu wajib kaya? Wajib ke kita kaya? Kadang pertanyaan itu harus kita jawab. Seorang muslim itu wajib kaya, harus kaya. Syarat kaya itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Apa tujuannya kalau kita sudah kaya? Ibadah kita dapat kita tingkatkan. Nik haji seni keger kaya kita ger tebuh. Karena naik haji sekarang ini kisaran biayanya sekitar 55 juta. Keger kaya kita gerpas menik haji. Jadi rukun Islam itu ger sempurna. Kemudian kalau tidak kaya, tidak bisa kita berinfak, bersedekah. Lagu ni print Pak Imam Sina, pengurus masjid ne, memerlukan donasi untuk pembangunan pagar. Keger kaya kuna membantu kita. Keger mesin kita mungkin kita bisa berdonasi kepada Masjid Al-Latifah ini yang begitu indah. Maka kehidupan dunia itu kita harus sungguh-sungguh mencari kehidupan dunia itu. Berusaha secara maksimal mungkin. Ibarat bahasa Gayo, kadang kiding ngekin ulu ngekin kiding. Tetapi semua itu Allah yang menentukan. Kita wajib berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Yang menentukan itu adalah Allah. Kadang ngekiding kinulu tapi hasilnya maksimal. Sudah berusaha semaksimal mungkin kita, tapi hasilnya nihil. Tapi ada orang yang hanya bekerjanya secara tidak begitu yang tadi kita sebutkan kiding kinulu, tapi hasilnya maksimal juga. Itu Allah yang menentukan. Tetapi kita sebagai muslim wajib hukumnya berikhtiar dan melaksanakan pekerjaan itu dengan maksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, setelah kehidupan dunia itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan kita di dunia ini, tapi kehidupan akhirat jangan kita lupakan. Karena kehidupan akhirat itu ada kaitannya dengan dunia ini. Ketika kita sukses di dunia ini, tentu insya Allah kita pun akan sukses di akhirat. Kenapa demikian? Apapun yang kita lakukan dunia ini ada konsekuensinya di akhirat. Ketika kita menyimpang pekerjaan kita di dunia ini, maka akan mendapatkan ganjaran di akhirat dengan balasan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Maka kehidupan itu harus seimbang. Kita di dunia ini berusaha bersedekah, berzakat. Ketika telah sampai nisab dan haulnya, maka ganjaran itu di akhirat nanti akan kita dapatkan. Kita bersedekah seperti tadi, berinfak untuk pembangunan Masjid Al-Latifah ini, di akhirat itu pun menjadi ganjaran bagi kita. Tetapi ketika kita melakukan maksiat di dunia ini pun kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Tentu ganjaran itu adalah yang sangat tidak kita harapkan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah,
maka kehidupan itu harus seimbang. Dunia kita laksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, tapi jangan kita lupakan kehidupan akhirat yang kita itu kekal di dalamnya. Dunia ini hanya sementara. Ibarat kata pujangga bahwa dunia ini adalah permainan. Ibaratnya kita ini singgah di sebuah pulau, yang pulau tersebut kita diberikan kesempatan mencari kebutuhan kita dalam rangka menuju kehidupan akhirat atau menuju ke pulau keabadian. Maka jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Apalagi sekarang ini rata-rata umur manusia sesuai sunnah Nabi itu kan 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun itu udah bonus. Yang sekarang ini saya sendiri sudah 52 tahun. Berarti ngegawat ini. Ya, ngegawat ini. Berarti ke waluton mio ini. Jadi mari kita berusaha dengan waktu yang diberikan Allah itu, artinya menggunakan potensi tersebut dalam rangka kehidupan kita di akhirat. Tapi jangan melupakan hal-hal yang menyangkut dunia. Kita ibadah terus di masjid ini, nggak usah pulang-pulang ke rumah, ibadah terus itu pun salah. Ya. Wa malu dunyaka kannaka tamutu gadan. Wa malu dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa malu akhiratuka ka'annaka tamutu gadan. Kengeu kitu betih lang mele benasa gitu. Jamaah sekalian. Malam ini saya pikir enggak tidur kita itu. Mulai dari pagi sampai besok pasti ibadah terus kita kalau tahu kita akan mati. Tetapi masalah kematian itu adalah urusan Allah. Siapapun tidak akan tahu. Karena ajal itu kapanpun, baik itu dalam keadaan senang kita, kadang ajal itu datang. Dalam keadaan sedih pun bisa jadi kita akan meninggal. Maka hendaklah kita itu meninggal itu dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa mencari kehidupan dunia, maka dia harus mencarinya dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan hidup di akhirat, itu pun harus dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, sore kemarin saya pun mendapat WA dari WA grup keluarga Yeyen Takengon bahwa Yeyen Takengon sekarang ini sudah menambah program studi di pasca sarjana, khususnya ilmu syariah. Ilmu syariah itu rencananya sesuai arahan Pak Rektor Yeyen Takengon ada 3 konsentrasi. Yang pertama ekonomi syariah, yang kedua ilmu hukum, dan yang ketiga itu hukum keluarga. Dan ini adalah kesempatan baik bagi kita, terutama masyarakat di dataran tinggi Gayo ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati beberapa kesempatan yang lalu, bahwa SDM Aceh Tengah itu harus kita tingkatkan. Dan inilah salah satunya, ya, kesempatan kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita agar sumber daya masyarakat Aceh Tengah itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Israel itu maju karena SDM-nya tinggi, ya, profesornya udah banyak di sana, doktornya sudah banyak,
Coba kita bandingkan dengan masyarakat kita, terutama di dataran tinggi Gayo ini. Di keluarga kita sajalah kita berkaca. Berapa tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 yang kalau kita statistikkan rata-rata berkisaran ya tamatan SMA. Jadi itulah kesempatan kita yang meningkatkan SDM kita. Tujuan kita tidak lain yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita melihat kepada masjid ini sebagai simbol. Masjid ini akan indah ketika keseimbangan itu muncul. Masjid ini ada lantainya. Lantai pun masjid ini kalau tidak bagus seperti ini, ketika dindingnya, atapnya, kubahnya sudah bagus, maka orang akan melihat, iya, masa lantainya seperti ini, masjidnya megah. Demikian juga dindingnya. Dindingnya penuh dengan coret-coret, tidak terurus. Masa lantainya bagus, dindingnya tidak bagus. Atapnya juga demikian. Ini adalah satu keseimbangan. Ketika salah satunya tidak bagus, maka keseimbangan akan terganggu. Demikian juga, dan tidak ada salah satunya komponen itu merasa dirinya adalah yang paling penting. Ini gara-gara aku maka indah masjid ini. Lantai ini karena aku cantik lantai ini. Karena masjid gara-gara aku engon jemaah maka bagus. Lihatnya tiangnya juga, ini bagus masjidnya, enggak banyak tiang. Kalau di tempat kami sana tiangnya sudah banyak sekali. Masjidnya kecil, tiangnya banyak. Wajar kita katakan masjid 1000 tiang kayak gitu. Ya. Ini juga demikian. Enggak ada merasa salah satunya merasa yang lebih penting. Kehidupan ini juga demikian. Kalau salah satu baik instansi seperti itu merasa dirinya karena aku. Misalnya di kampung ini, Kenerejo, kegeraku germaju kampung ini. Itu tidak ada keseimbangan itu. Semuanya pasti akan mendukung kemajuan tersebut. Kerejo Kendiri berbuat, masyarakat Tiger berbuat, berseimbang juga. Tetapi ketika keseimbangan itu muncul, Rejo berbuat, masyarakat berbuat, mendukung, ini akan menjadikan itu sebagai keseimbangan dan kemajuan menuju kejayaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.